Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, semakin dekat dengan harapan Anda dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang ilmu magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini dan merasa konten di channel ini bermanfaat, silakan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan konten yang bermanfaat dari channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi berjudul Law of Projection. Ini materi yang dasar yang menjadi panduan dari magnet rezeki. Kalau di beberapa ilmu motivasi yang lain menggunakan law of attraction, kami di magnet rezeki tidak menggunakan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Tapi yang kita gunakan adalah law of projection. Apa yang dimaksud dengan law of projection? Bayangkan sebuah proyektor Bapak Ibu. Ada laptop, kemudian ada proyektor, kemudian ada layar. Kemudian apapun yang ada di laptop pasti difrekuensikan oleh si proyektor dan melahirkan gambar yang sama di layar. Apa-apa yang ada di laptop, misalnya di laptop itu huruf A gitu ya, itu sudah pasti yang di layar pun hurufnya A. Pastinya Anda sudah mengetahui tentang hal itu. Kita mengetahui tentang proyektor itu, tapi kita tidak tahu cara kerjanya. Yang penting terjadi, begitu saja ya. Apa yang terjadi? Laptop ini memprosesnya dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, sangat cepat sekali. Lalu kemudian dia diproyeksikan, ada energi yang mengalir ke proyektor. Lalu kemudian energi itu dirubah menjadi energi cahaya yang terpancarkan ke layar. Seperti video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwa logika magnet rezeki menyebut semuanya energi. Menjadikan semuanya adalah energi. Anda adalah energi, YouTube adalah energi, saya adalah energi, cita-cita Anda adalah energi. So, semuanya adalah energi. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Sebenarnya, semuanya sesuai dengan hukum law of projection tadi. Apapun yang ada di laptop pasti sama dengan apa yang ada di layar. Nah, bayangkan otak kita, Bapak Ibu. Otak kita ini tersusun dengan lemak-lemak sebenarnya. Tapi di dalamnya ada listrik-listrik yang mengalir. Ada neuron-neuron yang bersambungan dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi. Nah, ini adalah laptop. Katakanlah di balik ini ada pikiran kita yang berupa laptop pemroses ya pikiran kita. Kemudian dia diproyeksikan gitu ya. Katakanlah otak kita ini adalah proyektor. Lalu kemudian apa yang ada di luar kita inilah yang namanya layar kehidupan kita atau nasib kita. Nah, apapun yang ada di pikiran kita pasti sama dengan apa yang ada di layar. Ya, nggak mungkin berbeda. Nggak mungkin di pikiran itu A, di layarnya B. Ya, dan sebaliknya, nggak mungkin juga kalau di layarnya B, di laptopnya itu A. Tidak mungkin, pasti sama. Begitu juga dengan nasib kehidupan kita. Kalau nasib kehidupan kita sekarang seperti itu, seperti apa yang kita rasakan sekarang, kenapa? Karena pikiran kita memprosesnya dan memproyeksikannya. Karena hidup kita adalah proyeksi. Ada satu buku yang bestseller, bukan bestseller lagi sepertinya, best of the best seller internasional. Judul bukunya Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Orangnya udah nggak ada, tapi sekarang bukunya masih terus menjadi bestseller. Kenapa dia bisa menjadi bestseller? Karena dia mengungkapkan rahasia dari pikiran. Ya, apa yang dikatakan rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran. Jadi kalau kita mampu menguasai kekuatan pikiran kita, maka kita akan mengontrol nasib kita. Ya, itu kurang lebih apa yang dikatakan oleh Napoleon Hill. Jadi kalau seandainya kita mampu mengontrol apa yang ada dalam pikiran kita, itu yang akan menjadi nasib kita. Persoalannya adalah pikiran kita ini ya berfrekuensi, berpikir itu dalam banyak sekali literatur. Ya, saya ambil salah satu, memfrekuensikan 60.000 pikiran setiap hari. Ya, dia setiap hari memproyeksikan gitu kan. A, kalau dia sininya A, maka dia memproyeksikan A, maka di layar pun menjadi A. Ya, atau di nasib kita menjadi A. Ini yang perlu kita pelajari bahwa pikiran kita memproyeksikan, kita nggak ngerti gitu kan, yang diproyeksikan itu positifkah atau tidak positif. Ya, semua dia memproyeksikan. Pikiran ada yang positif dan ada yang tidak positif. Nah, ini dia persoalannya.
Karena setiap pikiran adalah energi dan energi menciptakan realita, maka dia merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, setiap pikiran adalah doa dan semua doa dikabulkan oleh Allah. Ada orang yang tanya ke saya, Pak Nas, saya sudah duha, sudah tahajud, sudah sedekah, tapi kenapa saya masih miskin juga? Kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Biasanya ada banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal itu, ya. Ada yang mengatakan bahwa oh mungkin dikabulkannya yang B, oh mungkin gitu ya ditunda doanya, oh mungkin gitu ya Allah menginginkan yang lebih baik buat kamu. Ada banyak sekali husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu betul. Tapi saya ingin mengajak Anda berpikir bahwa semua doa sudah dikabulkan oleh Allah. Cuma pertanyaannya adalah doa yang mana yang dikabulkan? Orang tadi mengatakan saya sudah duha, udah tahajud, udah sedekah, tapi saya masih miskin juga. Saya katakan sama dia, itu sudah dikabulkan. Ya, dia masih belum paham, belum Pak Nas. Udah itu, ya. Saya udah duha, udah tahajud, udah sedekah, saya masih miskin juga. Itu udah dikabulkan, ya. Apanya dikabulkan? Miskin. Duhanya satu kali, tahajudnya satu kali, sedekahnya satu kali, tapi miskinnya berkali-kali. Miskin, 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 miskin. Maka ini seperti hukum proyektor tadi. Akhirnya dia terproyeksikan menjadi layarnya dia. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, langsung aku kabulkan. Maka ya, dalil ini saya jadikan sebagai dasar dari law of projection. Ini adalah landasan hukum pertama kita ya untuk menjelaskan tentang magnet rezeki. Kenapa kok ya kita menjadi miskin? Karena ada pikiran miskin, 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 miskin. Contoh, ada seorang ibu menggunakan jilbab warna pink, bajunya orange. Jadi jilbabnya pink, bajunya orange, celananya biru terang. Kemudian sepatunya warna emas gitu ya, kemudian tasnya warna perak bling-bling, ya syalnya warna ungu, eyeshadow merah marun, kemudian lipstick warna hitam. Apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat ada orang yang menggunakan baju Mejiku Hibiniu begitu? Baju yang nggak matching, ya. Mungkin Anda berpikir norak, ya, norak atau stres, ya. Atau orang ini gila, ya, atau ini pelangi berjalan, atau orang kreatif, ya, atau orang yang buta warna, ya. Maka itu semua benar dan itu semua adalah energi. Energi yang kita keluarkan ketika merespon sebuah keadaan. Jadi di kepala kita nih ada stres, gila, norak, buta. Dan itu yang akhirnya terproyeksikan oleh otak kita. Dan akhirnya menjadi nasib. Berarti kita sedang berdoa. Doa kita apa? Ya Allah, jadikan aku orang yang norak. Loh, Pak Nas, kan itu orang lain. Nah, ingat, di materi sebelumnya, kita sudah sampaikan bahwa kita satu, sama, dan terhubung. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, saya minta Anda lihat video yang sebelumnya, yang 3B, ya, tentang prinsip kita satu, sama, dan terhubung. Bahwa apapun yang kita frekuensikan, apapun yang kita proyeksikan, sebenarnya itu sudah ada di dalam dunia kuantum. Satu, sama, dan terhubung. Nggak peduli itu siapa yang gunakan pakaian warna pink, ya, jilbab warna pink, baju orange, celana biru terang, dan seterusnya. Nggak peduli. Tapi yang dipedulikan dalam ilmu magnet rezeki adalah energi apa yang keluar ketika Anda berpikir seperti itu. Ternyata energi yang keluar adalah energi tadi. Gila, stres, norak, buta. Akhirnya itulah yang menjadi doa kita dan doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Ya karena itu doa kita Bapak Ibu. Ya, berarti kita doa agar kita buta. Akhirnya itulah yang terjadi. Ya, kita buta dalam melihat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita gila, gila dalam kehidupan kita. Yang harusnya kita berbahagia, kita jadi nggak berbahagia. Norak ya, kita akhirnya jadi lebay begini gitu ya. Pakaian kita jadi bermacam-macam dan seterusnya. Nah, maka bagaimana caranya agar hidup kita menjadi indah? Ya, tidak ada cara lain kecuali kita mengubah apa yang ada dalam pikiran kita. Karena apapun yang terjadi pada nasib kehidupan kita, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, di layar kehidupan kita, tergantung dengan apa yang ada di sini, maka kita harus perhatikan betul-betul apa yang ada dalam pikiran kita. Contoh, ada koruptor ditangkap di televisi, ya, koruptor ditangkap di televisi, ya. Kemudian, ya, dulunya kita sebelum kenal magnet rezeki, kita ngomong deh sama koruptor itu, ya. Mampus gitu ya, mati sekalian, dicincang-cincang aja gitu. Itu yang kita katakan sebelum magnet rezeki. Maka apa yang terjadi pada kehidupan kita? Yang koruptor siapa? Yang dipenjara siapa? Tapi yang sedang memfrekuensikan energi siapa? Kita yang sedang memfrekuensikan energi. Mampus, ya, hancur, ya.
cincang-cincang sekalian, mati sekalian, gantung di Monas, bakar. Ya. Maka kita sedang berdoa. Setiap pikiran adalah doa. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Baru saja kita berdoa, ya Allah, jadikan aku mampus, jadikan aku mati, jadikan aku hancur, jadikan aku terbakar. Itulah nasib kita akhirnya. Nah maka di magnet rezeki, kita sudah mulai berhati-hati dengan cara berpikir kita. Ya, apapun yang terfrekuensikan itu akan jadi nasib kita. Coba kita ngomong sama si ibu tadi, Bu, kenapa sih ya bajunya kok Magico Hibiniu gitu kan? Kok bajunya merah jingga kuning nila biru ungu gitu seperti pelangi. Kemudian si ibu itu bilang, aduh mohon maaf ya, saya tuh tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta. Saya sudah kena SP2. Hari ini saya harus masuk kantor, sementara semalam rumah saya terbakar. Ya saya nggak ada baju lain, ini baju yang tersisa. Ini juga bukan lipstik, ini areng gitu. Maka apa yang terjadi? Ya kita sudah salah menilai orang. Tapi nggak peduli, salah benar nggak peduli. Pertanyaannya adalah energi apa yang keluar dari pancaran pikiran kita. Kita sebenarnya sudah jadi magnet. Ya, kita sudah menjadi magnet sebelum magnet rezeki. Karena magnet kita adalah mampus. Magnet kita adalah hancur. Magnet kita adalah norak. Magnet kita adalah buta dan seterusnya. Akhirnya itulah yang terjadi pada kehidupan kita. Nah, balik ke orang yang koruptor tadi. Kalau ada koruptor ditangkap di televisi, terus kita ngomongnya apa dong? Ya, magnet rezeki mengganti semuanya dengan keren. Jadi orang magnet rezeki mengganti semua kehidupannya keren karena kita kan mau keren, kita kan mau hidupnya ajaib, gitu. Maka energi yang keluar cuma keren aja. Yang ngelihat ada koruptor ditangkap di televisi, kita ngomong, wow keren. Mungkin kita berpikir, kok keren? Disitulah kita tertantang untuk berpikir, apa kerennya di balik itu. Ya, karena kita udah terpaksa harus ngomong keren. Kita udah satu sama dan terhubung. Kita adalah makhluk energi. Energi apa yang keluar dari pikiran kita, itu yang akan menjadi nasib kita. Maka kita tidak punya pilihan lain. Kecuali kita selalu bilang keren. Wow, keren. Coba kita pikirkan, kenapa kok koruptor ditangkap itu keren? Kenapa nggak mampus ya seperti yang selama ini kita percayai dan yakini dan amalkan dan jadi nasib kita? Ya, kita bilang, wow keren, dia sedang diberikan kesempatan taubat oleh Allah. Mudah-mudahan taubatnya bisa digunakan dengan baik sehingga dia bisa masuk surga bersama kita semua. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, berarti kita sedang berdoa apa? Keren satu. Ya, dia sedang diberikan kesempatan taubat. Berarti kita lagi doa, ya Allah mudahkan taubatku diterima ya oleh Allah. Kemudian mudah-mudahan dia bisa masuk surga bersama dengan kita semua. Akhirnya kita doa surga Bapak Ibu ya. Kita doa surga teman-teman. So ketika kita bilang wow keren ya, maka kita harus tertantang. Dalam training yang kita adakan ya, kita paksa peserta itu untuk melihat sisi lain dari kejadian. Ya, fakta itu udah nggak penting akhirnya. Faktanya apa itu udah nggak penting. Yang paling penting adalah respon kita apa, energi kita apa. Ya, yang keluar dari pikiran kita. Kita ngomong sama si ibu itu tadi kan, ya, akhirnya ternyata faktanya nggak tepat kan. Ternyata dia bukan orang gila, bukan orang stres, bukan orang norak, bukan orang buta, ya. Tapi ternyata dia adalah orang yang seperti itu. Dia harus pergi kantor dan bajunya tersisa cuma itu doang, gitu. Coba kalau seandainya, ya, si ibu itu datang, kemudian ada fakta seperti itu, lalu kemudian respon kita cuma satu, wow, keren. Coba keren kenapa? Ya sudah, pokoknya keren aja, kita nggak peduli, ya. Kerennya seperti apa ya. Nah ada orang yang bertanya ke saya, Pak Nas, itu Pak Nas ngajarin apapun semuanya dibilang keren gitu. Sampai orang meninggal dunia dibilang keren. Iya, nggak mungkin juga dibilangnya di mulut ya Bapak Ibu ya. Diucapkannya di hati. Karena segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah. Mau bagaimana lagi? Ya, semua terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasib Anda sekarang mungkin gitu ya, sedang tidak dapatkan rezeki, mungkin baru dipecat dari perusahaan, mungkin ya suami diambil orang, mungkin anak diculik, mungkin rumah terbakar, mungkin kejadian gempa. Ya, sekarang pertanyaannya, sanggup nggak kita mengatakan wow keren dalam keadaan tersebut? Ya, nggak gampang. Tapi yang sering terjadi misalnya rumah terbakar. Pas rumah terbakar, energi apa yang keluar? Faktanya udah terjadi. Fakta rumah terbakar. Lalu kemudian yang terfrekuensikan oleh kita adalah menyesal, mengutuk diri sendiri, ya, kemudian panik, galau, khawatir, cemas. Maka itu yang semua naik ke atas langit karena dia adalah energi dan semua satu sama dan terhubung. Akhirnya masuklah dalam diri kita.
sudah jatuh, tertimpa tangga. Itu dalam sebuah peribahasa mengatakan demikian. Maka, kalau ada seperti itu, kita ngomong rumah terbakar. Wow, keren. Terus kerennya gimana? Ya, kerennya karena kita dapat kesempatan untuk membangun rumah yang baru. Oke lah, segala sesuatu itu sudah terjadi. Mau bagaimana lagi? Ya, dalam Al-Quran hal ini disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama." La yasma'una fiha. Tidaklah mereka mendengarkan di dalamnya. Di dalamnya itu di mana? Di syurga. Kan kita mau hidup di syurga. Sebelum syurga yang sebenarnya. Maka jangan dengarkan apapun. La yasma'una fiha lagwan. Sia-sia. Hal yang nggak berguna, ya, wala ta'thima, dan kata-kata yang nggak bagus, yang nggak bagus lah gitu ya, kata-kata yang nggak bagus, wala ta'thima illa qilan, kecuali dia selalu mengatakan salaman salama. Salaman salama ini bagus, bagus, bagus kuadrat kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa magnet rezekinya, wow, keren gitu Bapak Ibu ya. So, orang magnet rezeki dia selalu mengatakan respon keren dalam segala keadaan. Ya, dan itu yang kita akan tantang kepada Anda yang menyaksikan video YouTube ini. Itulah law of projection. Ketika di sininya keren, 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 maka di sininya keren, 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 hidupnya jadi keren. Ya, dan nggak mungkin berbeda. Jadi kalau sekarang Anda hidupnya ya terbatas rezekinya, itu karena di sini kita berbicara tentang keterbatasan. Mampus, hancur, ya. Norak, buta, dan seterusnya. Itu yang ada dalam pikiran kita ketika kita melihat orang lain. So, hilangkan itu semua. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Cuma gini, ya, yang kita pahami adalah, Pak Nas, bukankah doa itu yang dikabulkan hanya yang positif saja? Nah, sekarang saya ambil dalil. Ada sebuah dalil, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Rasulullah SAW, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Jadi, apapun yang kita sangka, berarti kan pikiran. Sangka itu kan kerjaan pikiran. Apapun yang disangka oleh hambaku, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangkanya dia. Jadi kalau kita sangka bagus, jadinya bagus. Kalau kita sangka nggak bagus, maka jadinya nggak bagus. Ya. Karena bagi Allah sebenarnya semua netral. Nggak ada positif, nggak ada negatif. Kita masih mengenal. Kita suka kaya, nggak suka miskin. Kaya itu positif, miskin itu negatif. Tapi bagi Allah tuh netral. Karena semuanya bermanfaat bagi Allah. Contoh, surga bagi kita positif. Bagi kita, surga positif. Neraka negatif. Bagi Allah, surga itu positif. Neraka juga positif. Kenapa? Karena neraka punya manfaat bagi Allah untuk menyeleksi siapa yang pantas masuk surganya. Sehingga akhirnya di mata Allah, surga neraka itu positif. Maka ketika kita proyeksikan surga, oh hambaku minta surga. Tapi ketika kita proyeksikan neraka, oh hambaku minta neraka. Itu persoalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prasangka hambanya. Dan kadang-kadang kan gini ya, ada seorang yang ketika melihat, oh itu ahli neraka gitu. Hati-hati, jangan-jangan kita satu sama dan terhubung dengan dia. Maka orang yang magnet rezeki, dia selalu berpandangan positif. Karena dia ingin hidupnya bagus, dia ingin hidupnya dahsyat, dia ingin hidupnya keren, dia ingin hidupnya ajaib. Maka di kepalanya cuma itu yang ada. Dahsyat, keren, ajaib, hebat, dahsyat, keren, ajaib, hebat. Ya, surga gitu ya. Kaya. Akhirnya yang terjadi dalam nasib kehidupannya dia, layar kehidupannya dia, seperti apa yang ada dalam pikirannya. So, ini law of projection. Ya, hukum lain dari law of projection berkata bahwa ini ya, otak kita itu adalah realita primer. Jadi ini otak kita ya adalah pencipta realita. Apapun yang ada di sini. Sementara nasib kita itu adalah realita sekunder. Ya. Jadi ini realita primernya, sementara nasib adalah realita sekunder. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nasib itu dia tidak berdiri sendiri. Dia tergantung kepada realita primernya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, lampu itu tergantung listrik. Ya, jadi lampu adalah realita sekunder. Lampu adalah realita sekunder. Listrik adalah realita primernya. So untuk mengubah lampu, ya kita tidak fokus pada lampunya. Lampunya kita otak-atik. Kalau listriknya itu nggak nyambung, Bapak Ibu, nggak akan pernah nyala.
Maka yang kita pedulikan adalah, pertama kali yang kita pedulikan adalah listriknya dulu. Listriknya nyambung nggak gitu. Ketika listriknya nyambung, kemudian kita tekan saklarnya, maka otomatis lampu menyala. Begitu juga dengan nasib kehidupan kita. Nasib kehidupan kita hanyalah dampak dari apa yang kita pikirkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin sebulan yang lalu kita berpikir ada orang miskin lewat. Ih, itu kok miskin? Berarti kita lagi doa, ya Allah miskinkan aku. Lalu kemudian sebulan kemudian kita miskin. Gitu, ya. Jalanan misalnya Bapak Ibu macet gitu ya. Ketika jalanan macet, ya kita sedang berdoa. Ya aduh ini jalanan macet. Maka kita lagi berdoa, ya Allah macetkan hidupku. Loh, kok begitu? Iya, karena itu adalah energi. Fakta nggak penting. Yang penting respon. Respon Anda apa? Responnya macet. Berarti kita lagi doa, ya Allah macetkan hidupku, macetkan rezekiku, macetkan kebahagiaanku, macetkan jodohku. Itulah yang terjadi pada kehidupan kita. Maka apa yang terjadi di layar, apa yang terjadi di nasib kita, itu pasti apa yang ada di pikiran kita. Nah, orang magnet rezeki mengubah kata dan mengubah realitanya. Ya, dia nggak ngubah realita sekunder, dia ngubah realita primernya. Bagaimana cara mengubah realita primer? Dengan mengubah katanya, dengan mengubah energinya. Ya, contoh tadi macet. Macet kita ganti dengan apa? Kita harus berpikir kata-kata yang lebih positif. Penuh. Jadi kalau istri saya nanya, Bang, bagaimana jalanan di Jakarta? Gitu ya. Nah, saya bilang, penuh. Gitu. Waktu itu pernah saya ingin ke Jakarta dari Depok. Seperti biasa, saya ngisi pengajian. Biasanya dari Depok ke Tebet itu dari 4:30, nyampe lah kurang lebih jam 6. 1,5 jam perjalanan cukup gitu ya. Tapi ternyata itu hari Rabu, Kamisnya libur, Jumat berarti kan hari kejepit. Ya, kemudian Sabtu Ahad libur, berarti kan panjang ya, ini libur panjang. Karena libur panjang hari Rabu semua pada mau pulang cepat. Saat saya keluar rumah 4:30, loh kok di jalanan penuh gitu ya. Di jalanan penuh. Saya praktekin ilmu ini, law of projection. Saya ubah energinya ya, yang tadinya macet itu energinya rendah ya, menyalahkan, mengeluh. Tapi saya ganti dengan penuh ya. Penuh itu energinya naik, energinya bersemangat, energinya doa gitu ya, agar rezeki saya penuh ya. Kemudian saya telepon panitia, mohon maaf kayaknya saya nggak mungkin nyampe maghrib nih karena jalanannya penuh. Saya bilang tolong zikir aja dulu, mudah-mudahan isya saya nyampe gitu kan. Itu pun saya juga belum terlalu yakin apakah isya nyampe, tapi saya yakin penuh, lancar gitu ya. Tiba-tiba ada mobil forerunner persis depan saya ya, ada mobil forerunner. Kemudian di belakangnya 2 mobil Alphard gitu ya. Lalu kemudian saya lihat, loh kok nggak ada yang ngikutin di belakangnya. Langsung aja saya masuk gitu ya. Dan ternyata nyampe di tempat tujuan persis maghrib. Kemudian panitia nanya, loh Pak Nas katanya nyampenya Isya. Ya nggak tahu tuh ada mobil forerunner. Oh Pak Nas nyewa? Enggak gitu ya. Allah yang datangkan. Saya juga nggak tahu yang nyetir itu manusia atau malaikat. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Manusia itu energi. Malaikat itu energi. Ketika kita mengundang energi apa, maka Allah yang izinkan itu semua terjadi. Walaupun sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu yang ngikutin ngikutin mobil forerunner, tapi ya oke lah, saya sedang perlu waktu itu. So, hanya itu yang kita bisa lakukan. Ya, sesederhana itu ilmu magnet rezeki. Kita pandang semua energi, maka yang harus kita lakukan adalah energi positif apa yang terpancar dalam pikiran kita. Energi positif apa yang kita keluarkan ke alam. Terserah faktanya seperti apa, terserah realitanya seperti apa. Kita udah nggak peduli karena kita memasuk dalam dunia kuantum. Ya, realita tidak ajaib, sementara dunia kuantum ajaib. Semua satu, sama dan terhubung. Maka sudut pandang law of projection berkata bahwa apapun yang ada dalam pikiran kita diproyeksikan oleh akal kita menjadi layar kehidupan kita atau nasib kita. Jadi kalau nasib Anda sekarang seperti itu adalah proyeksi dari pikiran Anda beberapa waktu yang lalu. Kalau saya ingin main aman, ya, saya mengubah semua pikiran saya menjadi yang jauh lebih positif sehingga saya menjadi magnet positif, menjadi magnet rezeki. Segala sesuatunya, wow, keren, salaman, salama, bagus semuanya. So, itulah law of projection. Semoga hidup kita menjadi jauh-jauh lebih baik lagi dengan menggunakan prinsip law of projection ini. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.